Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Wealth. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai satu aspek atau satu hal yang menjadi mitos dalam dunia keuangan, khususnya dalam keuangan pribadi. Mitos-mitos ini ada begitu banyak, dan ini lebih mengarah kepada anggapan sebagian orang yang sebenarnya itu tidak tepat. Nah, mitos-mitos ini akan saya bahas dalam podcast kali ini. Mungkin tidak semuanya bisa dibahas dalam episode kali ini, jadi tetap nantikan untuk bagian berikutnya. Yang jelas untuk kali ini kita akan membahas part yang pertama. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan, baik dalam video maupun dalam bentuk podcast. Mari kita mulai. Mitos pertama yaitu mengenai hidup boros menandakan kesejahteraan. Kenapa ini merupakan sebuah mitos yang muncul dalam masyarakat? Karena ini berkaitan dengan gaya hidup yang bersifat hedonistik, yang dimana dengan mengamburkan uang melalui berbelanja segala macam hal, mulai dari pakaian, mungkin dari perhiasan, dari tas-tas mewah, atau mungkin melalui pembelian mobil mewah, adanya pembelian rumah yang besar, yang megah, yang seakan-akan menunjukkan sebuah status bahwa saya sudah sejahtera, saya kaya. Terlihat dari barang-barang branded, barang-barang mewah yang saya pakai. Lihat jam tangan saya, lihat tas yang saya gunakan, lihat pakaian yang saya kenakan. Semuanya ini adalah barang-barang branded yang menunjukkan status sebagai orang yang kaya. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah pemborosan. Kenapa disebut pemborosan? Karena kita membeli sesuatu barang yang nilainya jauh lebih tinggi. Tentu kita tidak bisa menyalahkan untuk produsen-produsen yang menyediakan, yang menciptakan barang tersebut. Tentunya ini semua berkaitan dengan apa yang kita sanggupi. Biasanya ketika kita memiliki barang-barang branded, barang-barang yang bermerek dengan harga yang tinggi, itu memiliki kecenderungan untuk mengambil utang, biasanya berupa utang kartu kredit. Nah, dengan penggunaan kartu kredit tersebut, biasanya kita menyicil. Tentunya dengan menyicil kita membayarkan bunganya. Kalau misalnya kita melakukan pembayaran secara rutin, tentu tidak ada masalah. Tapi seringkali kebanyakan dari kita ketika menggunakan kartu kredit, ya kita malah seringkali terlambat, sehingga kita dikenakan bunga yang begitu tinggi dari kartu kredit. Memang dengan pemenuhan gaya hidup yang cenderung hedon atau cenderung materialistik atau cenderung boros lah, bisa disederhanakan, ya tentunya ini mengakibatkan kesulitan keuangan jangka panjang. Tentunya uang yang harusnya bisa kita gunakan untuk mungkin dana pendidikan anak-anak, atau mungkin menabung untuk dana darurat, atau misalnya tabungan untuk ada acara keluarga, itu justru terpakai untuk membeli barang-barang mewah yang kegunaannya pun belum tentu kita pakai setiap hari. Atau mungkin dengan pembelian barang-barang mewah tersebut justru malah membuat kita tidak bisa mengumpulkan uang untuk pensiun. Intinya adalah dengan melakukan pembelian secara boros, kita membeli barang-barang mewah, walaupun tidak salah, tapi begitu kita sebenarnya tidak sanggup untuk membeli barang-barang mewah tersebut, tapi kita paksakan, justru menimbulkan utang dan menimbulkan kesulitan keuangan secara jangka panjang. Itu adalah mitos yang pertama. Mitos yang kedua adalah utang baik untuk membangun kredit.
Sebenarnya ini bukan mitos yang salah, tapi saya bisa katakan ini kurang tepat. Kenapa? Karena utang baik ini konotasinya bisa dimultitafsirkan. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa utang yang baik itu selama kita bisa membayarnya. Ketika kita berutang, misalnya kita utang kartu kredit, kita bisa membayar bunganya, kita bisa membayar sesuai dengan pembayaran minimum, atau mungkin kita bisa membayar secara penuh utang kartu kredit kita, jadi tidak ada masalah. Tetapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah apa itu utang yang baik. Nah, utang yang baik itu sebenarnya kebanyakan dari para perencana keuangan atau mungkin orang-orang yang banyak berkecimpung dalam dunia keuangan itu mengatakan bahwa utang yang baik itu sebenarnya adalah utang yang bersifat produktif. Nah, apa itu utang yang produktif? Utang yang biasanya digunakan untuk usaha, untuk investasi, yang dimana dengan mengambil utang, tentunya kita bisa untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan ekspansi bisnis kita, sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, kecenderungan untuk yang disebut utang yang baik adalah seperti itu. Tapi kebanyakan mayoritas dari kita semua ya cenderung menganggap ya utang yang baik adalah utang yang bisa kita bayar. Kalau kita bisa bayar, ya tidak ada masalah kan? Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita perlu mengelola utang dengan bijak. Oke, kita bisa membangun kredit yang bagus. Tentunya kita bisa melihat dari BI checking, kita bisa lihat bagaimana status kredit kita. Kredit yang bagus itu tentunya diperlukan ketika kita mungkin harus mengambil utang KPR, kita harus mungkin mengambil utang-utang tertentu, utang dari bank, kita ambil pinjaman, mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang terpaksa harus kita ambil. Ya, tentunya tidak salah untuk membangun kredit yang baik. Tapi yang menjadi permasalahan adalah anggapan utang yang baik ini. Utang yang baik itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Adanya adalah utang produktif dan utang konsumtif. Nah, kebanyakan dari kita adalah menggunakan utang untuk tujuan konsumtif. Makanya ada utang kartu kredit, kemudian ada kredit kendaraan bermotor, ada KPR, kemudian ada kredit-kredit lainnya. Ya, itu semua lebih cenderung kepada konsumtif. Nah, utang konsumtif ini yang bisa menjadi jerat bagi kehidupan kondisi keuangan kita, kondisi finansial kita. Nah, ada utang kartu kredit, ada kredit kendaraan bermotor, ya tentunya tidak salah. Tapi kebanyakan utang-utang tersebut, ya itu bisa menjadi perangkap bagi kita, justru bisa berdampak negatif bagi kesehatan keuangan kita. Nah, utang yang terlalu banyak inilah yang menjadi permasalahan. Ya tentunya kita harus mengatur secara bijaksana mengenai utang-utang kita. Tentunya ketika kita mengambil utang, kita harus pastikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk membayar utang tersebut. Ya, kita memiliki kemampuan di mana dari arus kas kita, pendapatan kita, kemudian pengeluaran kita, itu setidaknya bisa memberikan satu satu jarak atau satu gap yang dimana bisa kita gunakan untuk membayar utang tersebut. Nah, itu adalah mitos yang kedua. Kita lanjut ke mitos yang ketiga, yaitu investasi selalu berisiko tinggi. Sebenarnya, investasi itu tidak berisiko tinggi. Tidak selalu berisiko tinggi, lebih tepatnya. Karena ada berbagai macam instrumen investasi. Instrumen investasi yang ada itu bisa berisiko rendah, menengah, baru kemudian tinggi. Walaupun tidak setinggi yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Nah, investasi itu
ada deposito, ada reksadana, ada saham, ada properti, ada obligasi, ada emas, ada cryptocurrency, dan ada berbagai macam jenis instrumen investasi. Nah, paling penting adalah kita mengenali terlebih dahulu setiap instrumen investasi. Kita mengenal apa itu deposito, kita mengenali terlebih dahulu apa itu reksadana, saham, dan berbagai macam instrumen investasi lainnya. Kemudian kita sesuaikan dengan profil risiko kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui profil risiko kita? Biasanya kalau kita mau berinvestasi melalui reksadana atau melalui instrumen lainnya, biasanya ada tuh semacam kuesioner atau semacam pertanyaan yang bisa menunjukkan bagaimana profil risiko kita. Nah, pertanyaan yang biasanya paling umum adalah, kalau misalnya hasil investasi mengalami penurunan, misalnya penurunan 10%, bagaimana reaksi atau sikap Anda terhadap penurunan tersebut? Biasanya ada pilihannya, apakah fan-fan aja, nggak masalah, atau mungkin perlu ada penyesuaian, jadi mungkin jual sebagian, coba cari yang lebih menguntungkan, atau mungkin ada yang, wah, ketika turun 10%, wah lebih baik udah jual aja, alihkan semuanya ke instrumen lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan mengenai risiko, mengenai profil risiko, ini bisa menunjukkan bagaimana sih kita memiliki profil risiko. Biasanya terbagi menjadi 3 kategori. Ada yang konservatif, ada yang moderat, dan ada yang agresif. Untuk yang konservatif, biasanya lebih cenderung mengarah ke profil risiko yang rendah. Jadi, biasanya disarankan untuk memiliki deposito atau obligasi surat utang negara. Itu biasanya lebih direkomendasikan karena memiliki profil risiko yang rendah. Kayak deposito, kita taruh uang di bank, tentunya bank, selama bank itu masih ada ya tidak akan ada masalah, kita bisa mendapatkan bunga dari deposito tersebut. Kemudian dari surat utang negara, selama negara itu berdiri, selama negara itu ada, ya tentu negara akan membayarkan bunga dari surat utang tersebut. Itu untuk yang profil risiko konservatif. Kemudian untuk profil risiko moderat. Nah, yang moderat ini biasanya bisa memiliki satu tingkat tingkat toleransi tertentu. Nah, tingkat toleransi ini yang biasanya menjadi patokan. Oh, kalau misalnya penurunannya hanya 10%, masih oke lah. Tapi kalau penurunannya 20%, kayaknya lebih baik cari instrumen lain. Nah, contohnya seperti itu. Biasanya direkomendasikan untuk obligasi. Kemudian untuk yang agresif, ini biasanya tidak terlalu bermasalah terhadap risiko yang muncul. Nah, misalnya anggaplah ada penurunan dari investasi, penurunan 10%. Tidak masalah. 20% masih oke. Bahkan sampai 50%, wah ini justru bisa menjadi satu kesempatan. Nah, ini biasanya profil risikonya adalah agresif. Nah, makanya biasanya disarankan membeli saham atau bisa juga membeli emas atau barang-barang komoditas. Nah, tapi yang paling penting adalah memahami terlebih dahulu instrumen investasi, kemudian memperhatikan profil risiko kita, kemudian kita susun rencana investasi. Itulah kunci pada umumnya. Oke, itu adalah mitos yang ketiga. Mitos keempat adalah semua orang perlu membeli rumah. Ini adalah mitos yang bersifat relatif. Relatifnya apa? Mungkin tidak semua orang bisa memiliki kemampuan yang sama untuk bisa membeli rumah.
Mungkin seorang yang berusia 40 tahun, mungkin dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, sampai sekarang masih menyewa rumah, ya it's okay, tidak masalah. Karena nggak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Nah, terus bagaimana untuk nanti masa depannya? Anggaplah untuk anak-anak kita, ya mungkin memang intinya adalah nggak semua orang bisa untuk membeli rumah. Itu yang saya sendiri harus akui bahwa memang tidak mudah di zaman sekarang untuk membeli rumah dengan harga yang sudah cukup tinggi, apalagi di daerah-daerah yang seperti Jakarta ini dengan harganya yang udah miliaran paling tidak. Ya anggaplah untuk ambil KPR pun juga tidaklah mudah. Kita harus membayar cicilannya pun juga bisa jadi lebih tinggi daripada gaji kita. Nah, saya sendiri pun mengalami ya dengan kalau misalnya saya ambil KPR saat ini, saya merasa ya nggak bisa tinggal di Jakarta. Nah, sampai saat ini ya saya masih tinggal bersama orang tua. Nah, karena orang tua bukan kebetulan ya, mungkin ya lebih karena usaha yang cukup baik, jadi bisa untuk memiliki tempat tinggal di Jakarta. Tapi secara keseluruhan, untuk zaman sekarang itu cukup sulit untuk membeli rumah untuk di Jakarta. Kalau misalnya di daerah-daerah seperti ya di luar Jakarta lah, mungkin daerah Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, ya itu masih ada kesempatan. Walaupun ya tidak mudah juga. Karena ya justru sekarang itu semakin lama harga properti itu semakin naik. Hal yang paling ditekankan sebenarnya dari mitos ini adalah bahwa ketika seorang bisa membeli rumah itu menjadi sebuah status, simbol. Wah, saya memiliki keberhasilan nih dalam hal keuangan, dalam hal finansial. Nah, ini biasanya berpengaruh banyak nih. Mungkin berpengaruh kepada ketika mungkin ketemu camer atau calon mertua. Wah, achievementnya apa nih? Saya udah punya rumah loh di sini. Itu kan biasanya menjadi satu status lah. Bahwa saya berhasil loh secara finansial, saya udah punya rumah. Nah, ini sebenarnya satu hal yang cukup keliru karena nggak semua orang memiliki kondisi finansial yang sama. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya balik lagi, kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Kalau kondisi keuangan kita cukup bagus, ya mungkin bisa mengambil opsi, ambil KPR, atau bahkan kalau misalnya udah di atas rata-rata, ya udah beli rumah secara cash aja langsung, langsung beli. Tapi yang paling penting adalah perhatikan kondisi keuangan kita. Karena kondisi keuangan setiap orang itu berbeda-beda, nggak akan sama. Belum tentu kondisi keuangan saya sama dengan kondisi keuangan teman-teman sekalian yang mendengarkan. Nah, makanya paling penting adalah pastikan keuangan kita stabil, kondisi keuangan kita oke. Ya, rumah jangan menjadi satu prioritas yang utama. Nggak masalah kita harus ngontrak, kita harus nyewa dulu. Ya, karena yang paling penting adalah kita berfokus. Kita fokus dulu. Kita fokus ningkatin kemampuan kita, ningkatin skill kita, ningkatin pendapatan kita ningkatin investasi kita, sampai pada tahap dimana akhirnya kita bisa membeli rumah. Nah, itulah yang idealnya. Tapi balik lagi, kondisi setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin masih lajang, ada yang mungkin sudah menikah, tentu prioritasnya berbeda-beda. Jadi pastikan prioritas mana yang paling utama. Nah, kemudian mitos
yang terakhir. Untuk part yang pertama ini, tabungan adalah cara tepat untuk membangun kekayaan. Ini bisa saya katakan salah besar. Tabungan bukan cara untuk membangun kekayaan. Tabungan itu sebenarnya ada dua versi kalau bagi saya. Versi pertama adalah tabungan itu sebagai dana darurat. Jadi, saya menabung, mengumpulkan uang, saya simpan untuk dana darurat. Kalau misalnya terjadi suatu hal yang mungkin di luar hal yang saya perhitungkan. Contohnya mungkin seperti kehilangan pekerjaan, atau mungkin saya tiba-tiba sakit mendadak, atau misalnya tiba-tiba rumah terjadi kebocoran, atau misalnya tiba-tiba terjadi kecelakaan yang mungkin sayanya tidak kenapa-kenapa, tapi kendaraan saya rusak. Jadi harus diperbaiki, atau bahkan mau nggak mau harus membeli kendaraan baru karena rusaknya sudah cukup parah karena ada kecelakaan. Nah, tabungan ini ya bisa dikatakan ini sebagai dana darurat ini tentu penting, tapi bukan menjadi sarana untuk membangun kekayaan. Bukan. Itu adalah versi pertama mengenai tabungan. Versi kedua adalah kalau bagi saya secara pribadi, tabungan itu adalah sebagai bantalan. Ini beda sama dana darurat. Kalau dana darurat itu ya benar-benar untuk suatu hal yang benar-benar urgensinya tinggi. Wah, ketika emang butuh banget gitu. Nah, itulah saatnya menggunakan dana darurat. Nah, tapi di sini untuk tabungan ini lebih ke arah mengumpulkan untuk persiapan mungkin investasi, mungkin untuk tabungan untuk sehari-hari. Ya, ini berkaitan dengan lebih ke arah budgeting lah. Nah, tentunya tabungan ini bukan hanya kita setelah kita bekerja, kita mendapatkan gaji, kita mungkin mendapatkan hasil usaha, kita cuman simpan uang kita di bank. Ya, bukan seperti itu. Nah, tapi tentunya dengan adanya tabungan ini mengakibatkan kita memiliki satu bantalan. Nah, jadi ya kalau dari saya menganggapnya tabungan itu satu sebagai dana darurat, kedua sebagai bantalan untuk opportunity berikutnya, untuk kesempatan yang bisa diambil. Tapi tentunya bukan sebagai cara untuk membangun kekayaan. Sampai saat ini pun saya nggak pernah mendengar ada orang yang kaya dari menabung. Mungkin ada peribahasa, hemat pangkal kaya. Tidak sepenuhnya benar peribahasa tersebut. Karena untuk zaman sekarang ini, di kondisi yang seperti saat ini, ya kita menabung, bunga yang didapatkan tidak sebanding dengan tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi ini secara dasar sederhananya itu kenaikan harga yang terjadi setiap tahunnya. Nah, misalnya dulu bisa beli permen harganya 1.000 bisa dapat 5. Sekarang cuman bisa dapat 3. Anggaplah seperti itu. Nah, itu adalah inflasi. Nah, tabungan itu lebih mengarah kepada, ya kalau bagi saya ya dua versi itu. Jadi tentunya bukan untuk membangun kekayaan. Nah, terus bagaimana kalau untuk membangun kekayaan? Ya, untuk membangun kekayaan ya melalui investasi, melalui peningkatan skill, peningkatan kemampuan, sama bisnis. Ya, 3 hal ini yang secara berkesinambungan untuk bisa membangun kekayaan secara jangka panjang. Ya, tentunya dengan ketiga hal tersebut, dengan investasi, peningkatan skill,
kemudian bisnis. Ya ini adalah sarana yang baru bisa saya katakan ya sarana yang tepat untuk bisa membangun kekayaan. Ya mungkin nggak semua orang bisa untuk bangun bisnis. Ya nggak masalah. Kita bisa menggunakan instrumen investasi. Atau mungkin kita bisa menggunakan skill kita tingkatkan skill kita, mungkin kita bisa mendapatkan income yang lebih tinggi. Ya tentunya tapi balik lagi, income yang lebih tinggi, jangan sampai gaya hidup kita juga meningkat. Kalau bisa ya gaya hidup kita tetap aja. Nah, uang yang berlebih tersebut ya, kita pergunakan untuk investasi atau untuk peningkatan skill yang lebih tinggi lagi, atau bahkan bisa untuk usaha sampingan. Ya tentunya banyak hal, banyak cara yang bisa kita gunakan. Nah, oke, jadi sekian dulu untuk mitos-mitos mengenai keuangan pribadi. Nah, ini adalah untuk part yang pertama. Kalau misalnya teman-teman ada pandangan, mungkin ada pendapat, ada komentar, langsung tuliskan di kolom komentar. Ya tentunya bisa juga ceritakan, mungkin ada pengalaman seputar mitos-mitos keuangan yang mungkin dulu dipercaya, atau mungkin dulu seringkali diajarkan. Ya tentunya bisa menjadi bahan sharing untuk bagi teman-teman yang lain. Oke, sekian dulu untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.